sudah siap untuk menyimak pembelajaran selanjutnya? Baik, jika sudah siap, silahkan menyimak video ini. Silahkan diperhatikan dengan baik dan selamat menyaksikan. Bagaimana kabarnya pagi ini? Pasti semangat dan pasti dalam keadaan sehat, ya. Baik, mari pagi hari ini kita belajar agama. Pada pertemuan pertama ini, nah sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu, menyerahkan pembelajaran kita pertemuan pertama, ya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas kemurahan-Mu. Kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan yang terus-menerus kelihatan dalam kehidupan kami. Itu semua bukan karena kehebatan kami Tuhan, tetapi karena belas kasihan Tuhan yang ada dalam setiap hati kami. Tuhan Yesus, sebelum kami mulaikan pelajaran kami, kiranya Roh Kudus memimpin kami semua untuk memahami dan mengerti pelajaran hari ini. Kami percaya Tuhan bersama dengan kami di dalam pembelajaran pertemuan pertama ini. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dan memulaikan pembelajaran pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik, kita sudah berdoa. Nah, ayo anak-anak semua ambil buku tulis, pensil, dan peralatan lainnya untuk kita belajar agama pagi ini. Nah, tema agama pertemuan pertama adalah ibadah yang sejati. Nah, Misarni menjelaskan apa itu ibadah yang sejati. Itu ibadah yang murni, apa ibadah yang benar. Nah, Misarni menjelaskan ibadah yang murni atau ibadah yang benar itu adalah ibadah hubungan kita dengan Tuhan dan juga kepada sesama. Itu ibadah. Itu ibadah yang benar. Itu ibadah yang sejati. Artinya, sikap hidup kita sehari-hari itu ibadah yang sejati. Ya, sikap hidup kita sehari-hari. Perbuatan kita sehari-hari. Tindakan kita sehari-hari. Itu adalah ibadah yang sejati. Nah, apa itu contohnya ibadah yang sejati? Tingkah laku kita, semua apa yang kita lakukan harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu ibadah yang sejati. Nah, kalau kita suka menyakiti hati sesama, itu bukan ibadah yang sejati. Kalau kita suka menghina orang lain, itu bukan ibadah yang sejati. Kalau kita suka meremehkan orang lain, berarti itu bukan ibadah yang sejati. Mengapa? Karena ibadah yang sejati itu adalah kehidupan yang benar yang dilakukan sehari-hari. Perkataan kita harus benar. Pikiran kita harus benar. Isi hati kita harus benar. Baru disebut ibadah yang sejati. Nah, kalau kita suka menghina ciptaan Tuhan sesama kita, berarti kita tidak sedang melakukan ibadah yang sejati. Nah, kita kembali kepada awal tadi, Misarni menjelaskan. Arti ibadah yang sejati adalah sikap hidup sehari-hari. Nah, kalau kita suka mengampuni orang lain
yang sudah bersalah dengan kita, itu ibadah yang sejati. Tidak membalas kejahatan, tidak membalas keburukan orang lain yang dia pernah lakukan kepada kita. Nah, itu baru ibadah yang sejati. Kita membalasnya dengan kasih, ya. Kita membalasnya berdoa supaya dia berubah. Nah, itu ibadah yang sejati, ya. Nah, ayo anak-anak semua, Miss Yani mengajak kita untuk melakukan ibadah yang sejati. Ya, bukan hanya ibadah di gereja, bukan hanya datang sekolah minggu, bukan hanya berdoa, bukan hanya menyanyi, tetapi melakukan setiap hari yang benar, ya, melalui sikap kita. Itu ibadah yang sejati. Kalau kita melakukan hal-hal yang benar, berarti kita sedang melakukan ibadah yang sejati. Berarti kita mengerti apa itu ibadah yang sejati. Tetapi kalau perkataan kita tidak baik atau perkataan kita selalu buruk, perbuatan kita selalu buruk, berarti kita tidak tahu apa itu ibadah yang sejati. Nah, kalau anak-anak bisa bertindak yang baik, berarti dirimu melakukan ibadah yang sejati. Nah, nanti ayo sekarang dibuka surat Roma pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Nah, sekali lagi ya. Mari buka surat Roma pasal 12 ayat 1 sampai 2. Nah, berbunyi demikian. Mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Bukan dalam arti tubuh ini dikurbankan sebagai persembahan. Bukan itu artinya. Tetapi artinya adalah menyerahkan seluruh hidup kita, perbuatan kita, sikap kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu adalah ibadahmu yang sejati, ibadahmu yang benar. Ya, kita bisa menahan emosi kita, itu ibadah yang sejati. Kita bisa menahan amarah kita, itu adalah ibadah yang sejati. Ya, kita bisa menolong sesama kita, itu adalah ibadah yang sejati. Kita bisa mendoakan sesama kita, itu adalah ibadah yang sejati. Ya, tidak melukai sesama, tidak menyakiti sesama melalui kata-kata kita, berarti itu ibadah yang sejati. Kalau kita suka menyakiti hati sesama, melukai hati sesama, berarti kita tidak melakukan ibadah yang sejati. Karena ibadah yang sejati adalah perbuatan. Perbuatan yang kelihatan setiap hari. Ya, itu ibadah yang sejati. Nah, ibadah dilakukan bukan hanya di gereja, bukan hanya di rumah, bukan hanya di sekolah. Ya, tetapi dimanapun kita berada, kita melakukan ibadah yang sejati. Ya, kita harus menunjukkan
melalui perbuatan kita, melalui sikap kita, melalui perkataan kita, ibadah yang sejati. Ya, ibadah yang sejati. Ya, anak Tuhan harus bisa melakukan ibadah yang sejati melalui perkataan, melalui sikap, melalui perbuatan. Itu ibadah yang sejati. Sikap kita terhadap orang tua, sikap kita terhadap teman-teman kita di sekolah, teman di rumah. Nah, itu harus ibadah sejati, ya. Sikap kita kepada guru di sekolah harus, ya, mencerminkan ibadah yang sejati. Nah, itu anak-anak pengertian ibadah yang sejati. Ya, kalau kita bisa berkata benar, berarti kita mengerti apa itu ibadah yang sejati. Kalau kita tidak bisa berkata-kata yang baik dan benar, berarti kita tidak tahu arti ibadah yang sejati. Oleh sebab itu, Misarni mengajak semua anak-anak di rumah yang sedang menonton video ini, ayo silakan melakukan ibadah yang sejati. Nah, silakan dari awal Misarni sudah menjelaskan pengertian ibadah yang sejati. Nah, silakan sekarang lakukan, praktekkan dalam kehidupan sehari-hari ibadah yang sejati itu. Jangan tunggu di gereja menyanyi, berdoa, tetapi lakukan setiap hari. Ya, bukan dalam arti tidak ke gereja, bukan dalam arti tidak berdoa, bukan dalam arti tidak membaca Alkitab. Itu harus semuanya perbuatan sehari-hari. Nah, itu anak-anak yang bisa Misarni jelaskan untuk pertemuan pertama tentang ibadah yang sejati. Nanti untuk pertemuan selanjutnya Misarni akan menjelaskan lebih lagi apa itu poin-poinnya, apa itu definisi-definisi yang lainnya tentang ibadah yang sejati. Lebih umum lagi, ya, Misarni akan menjelaskan nanti. Nah, untuk pertemuan ini, untuk penjelasannya sudah cukup sekian. Nah, sebelum kita tutup, Misarni kasih penugasan untuk anak-anak semua, ya. Nah, apa itu? Yang pertama penugasannya adalah membaca surat Roma pasal 12 ayat 1 sampai 2 dan surat Yakobus pasal 1 ayat 26 sampai 27. Temukanlah pengertian ibadah menurut kedua surat tersebut. Contohnya, menurut surat Roma, ibadah sejati itu adalah apa? Yang kedua, menurut surat Yakobus pasal 1 ayat 26 sampai 27, ibadah sejati itu adalah titik-titik apa? Iya. Oke. Soal yang kedua, penugasan yang kedua adalah tuliskanlah contoh ibadah yang sejati yang dilakukan sehari-hari. Nah, penugasannya adalah tidak sulit, tetapi apa yang kita lakukan sehari-hari itu yang Misarni tanya melalui ibadah yang sejati. Itu anak-anak untuk pertemuan pertama ini. Semoga video ini bermanfaat dan memberkati hidup adik-adik di rumah. Terima kasih sudah memperhatikan Misarni. Tuhan Yesus memberkati. Kita menutup di dalam doa, ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ajarkan kami untuk melakukan ibadah yang sejati di dalam kehidupan kami sehari-hari.
Kami percaya jikalau Tuhan bersama dengan kami bisa melakukan itu dalam kehidupan kami sehari-hari sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapa di dalam kerajaan surga, berkati kami semua yang sudah belajar agama hari ini. Kiranya Tuhan Yesus, Roh Kudus-Mu menanamkan dalam hati kami apa pelajaran hari ini. Dan boleh kami melakukan itu di dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Bapa di surga, biarlah hikmat dari Tuhan, pengetahuan yang berasal dari Tuhan, Engkau memampukan kami semua untuk lebih lagi memahami dan mengerti pelajaran hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah belajar hari ini. Amin. Nah, kalian sudah menyimak video pembelajaran tadi. Bagaimana? Apa kalian sudah mengerti? Apa kalian sudah paham? Semoga kalian mengerti dan paham ya. Terima kasih telah menyaksikan. Dan jika kalian ingin mempelajari lagi, kalian bisa buka di channel Pelangi Jimbaran. Ya, sampai ketemu lagi di video selanjutnya.